Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Tina Astuti. Sebuah kisah yang berjudul Kaya Raya Setelah Memelihara Tuyul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awalnya aku menolak mencari pesugihan dengan memelihara tuyul. Namun suamiku terus memaksa agar aku setuju. Apalagi yang ku tahu, syaratnya harus menyusuinya langsung. Bayangkan saja, payudara dihisap oleh makhluk berkepala botak. Tubuh menjadi kurus karena energi kita dihisap habis-habisan, lalu kita jadi meninggal dunia dengan hina. Alasan itulah yang membuatku menolaknya. Namun saat syarat yang diberikan agar bisa memelihara tuyul tersebut ternyata tidak sulit. Keberuntungan berpihak pada keluarga kami, ingin menggapai kekayaan ada jalannya. Walaupun ada beberapa syarat yang wajib kami kerjakan. Termasuk harus melayani makhluk berkepala botak itu dengan bertelanjang dada. Kuharap kamu setuju, Dek. Ini adalah jalan satu-satunya, pinta Hidayat penuh mohon. Tapi aku jijik harus menyusui tuyul itu, Bang. Membayangkannya saja aku ngeri, jelas sang istri Sarah. Apa kau tidak capek hidup dengan kemiskinan ini? Sana sini terlilit hutang, anak-anak gak sekolah, orang-orang menjauhi kita. Bahkan saudara pun juga ikut menjauh hanya gara-gara kita tidak berduit. Aku juga lelah, Dek. Kesana kemari cari kerja, apa yang disuruh orang aku kerjakan demi mendapatkan upah sebungkus nasi yang aku bawa pulang, sambung Hidayat bersimpuh dengan air mata yang. Lihat juga anak-anak kita perlu sekolah, perlu pakaian yang layak, makanan bergizi, kebutuhan yang terpenuhi. Makan nasi saja mereka jarang, ucap Hidayat menggebu-gebu menekankan pada istrinya agar menyetujuinya. Mungkin jika bisa tanpa persetujuan sang istri, sudah sejak lama Hidayat memelihara tuyul tersebut. Namun syarat harus sama-sama setuju dahulu antara suami dan istri, karena syarat yang dilakukan adalah pada tubuh sang istri. Sedangkan suami hanya bertugas menyediakan keperluan dan tetap bekerja pada umumnya. Tenang saja, Dek. Kau tidak akan menyusui tuyul itu, jelas Hidayat meyakinkan. Tapi bukannya itu syarat utamanya. Aku tidak yakin, Bang. Kalau kamu tidak percaya, sore ini juga kita berangkat ke orang pintar itu. Tapi kamu harus langsung setuju jika syarat yang diberikan tanpa harus menyusuinya, pinta Hidayat tetap kekeh. Dek, kau dengar aku kan? Kamu setuju kan? Tanya Hidayat lagi. Aku yakin syaratnya tidak akan perlu menyusui makhluk botak itu, Dek. Aku juga nggak mau jika begitu. Itu sama saja menumbalkan kamu. Energimu dihisap sehingga tubuh kurus kering. Percayalah padaku, Dek. Itu tidak mungkin terjadi. Sarah menatap suaminya serius. Mata Hidayat tidak lepas dari wajah Sarah yang masih ragu untuk menyetujuinya. Walaupun sang suami terus menjelaskan dan meyakinkan ketakutan sang istri bahwa tidak akan terjadi. Dek, jawab pertanyaanku. Aku jamin, Dek. Sarah juga balas menatap sang suami. Sejak awal menikah suaminya itu tidak pernah berbohong. Dan ketika ia menyelami manik sang suami juga tidak terlihat kebohongan di sana. Kata siapa? Tuyul itu tidak akan pernah meminta untuk disusui, tanya Sarah memastikan. Hidayat terdiam sejenak. Lalu dengan semangat ia menceritakannya. Dari teman abang, Dek. Nanti kalau kita tiba di sana, orang pintar itu nanti akan memberikan kita pilihan sebagai syaratnya, tanpa ada tumbal, jelas sang suami penuh harap. Dek, ini demi kita semua, sambung Hidayat sambil menggenggam tangan Sarah erat. Baiklah, Bang. Hidayat dan Sarah pergi hari itu juga. Dengan harap-harap cemas, Sarah terus gelisah. Hatinya tidak karuan rasa, pikirannya campur aduk. Namun ia berusaha untuk tenang, karena sesuai perjanjian dengan sang suami, jika Sarah tidak setuju dengan syarat yang akan diberikan, maka ia boleh menolaknya. Berbeda dengan Hidayat, ia terlihat sangat senang.
Bahkan senyuman terlukis di bibirnya yang hitam itu. Laki-laki berpakaian lusuh itu dengan ringan membawa motor yang membonceng sang istri. Sarah masih tidak percaya jika mereka akan terjun ke dalam pesugihan memelihara tuyul. Motor butut satu-satunya yang dikendarai Hidayat terus melaju membelah pedesaan yang sudah mulai gelap. "Masih jauh, Bang?" tanya Sarah yang sejak tadi ia merasa sudah sangat lama di jalan. "Tanjakan di depan yang terakhir, Dek. Itu rumah besar di atas bukit." Tidak lama motor mereka berhenti di pekarangan rumah besar satu-satunya di desa ini, yang dinamakan Desa Batu Hayam. Rumah besar di atas bukit ini ternyata sangat mewah. Sarah pikir suaminya akan membawanya pada orang pintar, yang umumnya memiliki rumah sederhana kesan kecil. Namun kali ini rumah besar lantai 2 itu sangat mewah dan sangat menjanjikan jika mereka akan bekerja sama dengan empunya yang akan memiliki kekayaan yang setara nantinya. "Dek," panggil Hidayat, melihat sang istri yang sangat takjub melihat rumah di atas bukit ini. Bahkan di desa mereka tidak ada yang memiliki rumah seperti yang di hadapannya kini. "Rumah yang ini, Bang?" tanya ragu Sarah terus memperhatikan tiap sudut rumah tersebut. Rumah satu-satunya yang berdiri kokoh dikelilingi pepohonan karet dan juga hutan. Rumah besar tanpa memiliki pagar, memperlihatkan rumah dan halaman yang luas. "Iya, Dek," jawab Hidayat tersenyum lantas memegang lengan Sarah sembari melangkah menuju pintu utama yang penuh ukiran. Lumayan lama mereka menunggu di depan, namun sang empu belum juga membukakan pintu. Padahal bel rumah sudah 3 kali ditekan. "Mungkin gak ada orangnya di dalam." Baru Sarah mengucapkan perkataan tersebut, tiba-tiba pintu utama terbuka lebar, memperlihatkan lelaki tua dengan kepala setengah botak dan hanya ada rambut memutih di beberapa helai di bagian belakang. Sarah menelan ludahnya. Lelaki yang meminta mereka masuk tampak mengerikan dengan tubuh pendek dan bungkuk. Sang suami memperkenalkan diri untuk memulai pembicaraan. Sedangkan Sarah di sampingnya hanya menunduk bahkan tidak berani untuk mengangkat wajahnya. "Maaf, permisi sebelumnya, Ki. Kami kesini meminta untuk diberikan jalan rezeki yang lancar. Semoga Aki bisa membantu kami." Jelas Hidayat yang tidak enak karena lelaki tua di hadapannya kini memindai mereka berdua. "Saya mengerti. Kamu datang ke sini seperti tamu saya yang sudah-sudah. Kamu tinggal di desa mana?" tanya Aki yang belum diketahui namanya. "Dari desa Japu, Ki." "Oh, jauh juga. Kemarin yang datang ke sini juga berasal dari desa Japu." "Oh, iya, Ki." Aki itu menyeringai, beliau menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Di desamu itu juga banyak yang memelihara. Sudah ada 3 sebelumnya dan kalian keluarga yang keempat." "Oh, begitu ya, Ki?" ujar Hidayat manggut-manggut. "Siapa orang-orang yang juga memelihara, Ki? Kalau saya boleh tahu." "Maaf kalau masalah siapa orangnya tidak boleh saya beritahu. Itu rahasia. Jika kalian pun juga benar-benar ingin memelihara, rahasia pribadi terjamin akan aman." Sambung beliau sesekali melirik ke arah Sarah yang sejak tadi hanya menundukkan kepalanya dan diam. Aki yang belum diketahui namanya itu pun langsung menjelaskan semuanya, termasuk syarat agar bisa memelihara tuyul tersebut. "Tapi kau harus tetap bekerja juga. Jangan sampai orang-orang berpikiran negatif terhadap kalian. Itu salah satu yang diwajibkan. Masalah pekerjaan apa nantinya, kalian bisa pikirkan nanti." Hidayat sangat bersemangat, ia menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti dan sudah sangat siap. Setelah Aki itu menjelaskan panjang lebar, akhirnya beliau melontarkan syarat yang wajib dipenuhi atau bisa dikatakan memberikan hadiah kepada tuyul tersebut ketika mereka sudah mendapatkan uang. Ada 3 syarat yang beliau berikan dan Sarah harus mengambil syarat tersebut salah satunya. Dari 3 syarat tersebut termasuk harus menyusui tuyul dan itu tidak mungkin ia terima. "Terakhir, ini pertanyaan khusus kepada istrimu. Apakah ia bersedia?" Sarah menatap Hidayat. Ia tiba-tiba menjadi bimbang, bahkan keraguan semakin tumbuh. Ia bingung, sedangkan Hidayat beberapa kali mengisyaratkan bahwa Sarah harus menyetujuinya. "Sarah, apa kau setuju? Kali ini keputusan ada di tanganmu." "Iya, saya setuju dengan syarat nomor 3.
Lantang Sarah yakin bahwa syarat yang ia pilih tidak begitu sulit. Bagus. Maaf Ki, saya kembali bertanya, apa betul tidak ada tumbal nyawa? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kau tidak perlu khawatir. Sarah lega, ia juga mengkhawatirkan anak-anaknya. Ia tidak mau jika harus merelakan sang anak hanya demi kekayaan. Ya sudah, kalian boleh pulang dan memikirkan pekerjaan yang bagus agar orang-orang tidak curiga. Ujar Aki mempersilahkan kami untuk pulang. Hidayat tercengang karena mereka tidak diberikan apa-apa, hanya bicara panjang lebar saja. Pekerjaan agar orang tidak curiga itu maksudnya gimana Ki? Tanya Sarah yang sudah berani. Kalian harus merantau atau minimal suamimu yang harus pergi. Dagang kecil-kecilan juga bisa, sekedarnya saja untuk menutupinya. Itu saran saya. Jelas beliau yang menyuruh Hidayat pergi merantau sementara. Walaupun hanya berbeda kabupaten, sehingga nantinya orang mengira penghasilan yang didapat Hidayat berasal dari kerja keras di perantauan. Baik Ki, saya mengerti. Jawab Hidayat yang masih duduk. Tanpa ingin beranjak, ia seperti masih ingin berlama-lama untuk berbincang dengan orang pintar di hadapannya kini. Ada perlu yang ditanyakan lagi? Cara kami membalas budi kebaikan Aki nantinya gimana? Tanya Hidayat ragu, karena sejak tadi ia tidak memikirkan cara balas budi. Aki tersebut tersenyum sambil memindai tubuh Sarah. Dari atas sampai bawah, pandangan beliau tidak lepas dari setiap inci tubuh berisi tersebut. Sarah sedikit risih, ia diperhatikan sampai segitunya. Oh ya Ki, ini kami tidak diberikan tuyulnya. Aki tersebut langsung terkekeh mendengar pertanyaan Hidayat. Beliau baru pertama kali ini bertemu dengan tamu yang sungguh tidak sabaran untuk membawa pulang peliharaannya. Diberikan, nanti juga ikut kalian. Oh, begitu ya. Jawab Hidayat tersenyum malu. Ketahuan ia tidak sabaran untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan cepat. Pertanyaan saya tadi belum dijawab Ki. Cara saya balas budi harus dengan cara apa? Apakah berupa uang nantinya? Tidak, saya tidak pernah meminta uang kepada para tamu saya. Terus apa yang Aki minta? Aki lalu tersenyum sambil mengalihkan pandangannya pada Sarah dan berkata pelan. Setiap sebulan sekali, antarkan saya daging ke sini. Daging? Daging apa Ki? Aki berjenggot putih itu menelan ludahnya sambil melirik Sarah dengan syarat mata. Hidayat kebingungan, ia tidak mengerti. Tapi saat ia hendak menanyakan lebih jelasnya, ia urungkan karena Aki tersebut langsung memintanya untuk pulang. Karena sudah cukup lama dan suasana sudah gelap. Kalau boleh saya tahu, nama Aki siapa biar enak manggilnya? Tanya Hidayat sambil berjalan menuju pintu utama. Panggil saya Aki Ajin. Jawab beliau tersenyum sembari mengantarkan Hidayat dan Sarah ke depan pintu. Baik, terima kasih Ki Ajin. Saya dan istri saya permisi pulang. Ucap Hidayat bersimpu dan menunduk sembari menyalami tangan Aki Ajin penuh takzim. Sama-sama. Jawab beliau sambil menutup pintu. Belum Hidayat dan Sarah menaiki motor, Aki Ajin sudah menutupnya lebih dulu dan membuat Sarah menggerutu karena lelaki tua itu tidak beradab sama sekali. Ayo bang, kita pulang. Udah dek, udah cepat Ki, seremlah lama-lama di sini. Jawab Sarah bergidik ngeri kala ia menatap sekitar yang gelap, apalagi tatapannya memindai rumah besar persis di tengah-tengah hutan. Saat mereka berdua di jalan, Hidayat merasa laju motornya seperti sangat pelan, apalagi saat ditanjakan. Motornya seakan tidak mampu membawa muatan 2 orang, padahal sebelumnya tadi motornya melaju dengan biasanya. Bahkan naik tanjakan pun juga masih kuat. Sesekali motor Hidayat hendak mogok, bahkan sempat terhenti di tanjakan karena tidak sanggup naik. Aduh, kenapa berhenti di sini bang? Motor abang gak bisa nanjak dek. Ya udah kita jalan kaki. Andaikan jalanan ramai penduduk maka bagi Sarah tidak masalah harus jalan kaki. Namun kali ini jalanan sepi, bahkan jarak antar rumah warga saling berjauhan. Mereka berjalan bersisihan. Beruntung ada penerangan dari lampu jalan karena listrik sudah masuk ke daerah pegunungan ini. Sesekali Hidayat menghidupkan motornya walaupun juga percuma karena tidak akan bisa menanjak jika dikendarai. Masih jauh ini bang, baru pemukiman padat. Ucap Sarah mengajak Hidayat berbincang agar tidak terlalu tegang perjalanannya kali ini. Lumayan dek, gak apa-apa kok.
Masih belum tengah malam dan masih ada juga pengendara lain yang berlalu lalang. Sarah yang berada di samping Hidayat sesekali ngedumel dan mengeluhkan tentang nasibnya yang miskin dan sangat memprihatinkan. Terus kapan kita bisa pelihara tuyulnya, Bang? Gak tahu juga, Dek. Udah perjalanan jauh, datang-datang gak disuguhin minuman, terus langsung disuruh pulang lagi. Nanti kalau kita ketemu warung, kita singgah dulu untuk minum, Dek. Memangnya abang ada pegang uang? Ada, sisa beli bensin tadi, jawab Hidayat. Padahal uang isi bensin tadi ia dapatkan dari hasil berutang juga. Mereka berdua terus berjalan dan sesekali pengendara lain juga ikut melintas. Tapi ketika mereka berpapasan dengan pengendara lain, nampak mereka melotot memperhatikan Hidayat dan Sarah yang sedang mendorong motor. Bukannya iba atau menanyakan tentang motor kita kenapa, mereka seperti ketakutan dan langsung melaju dengan cepat. Kenapa ya? Orang-orang tidak ada yang bersimpati kepada kita. Mungkin mereka takut karena mereka pikir kita begal yang hanya pura-pura motornya mogok. Di sini kan sepi, dikelilingi hutan dan mungkin juga rawan kejahatan. Pastilah orang-orang harus waspada dan tidak mudah percaya, sambung Hidayat dengan prasangkanya. Betul juga ya, Bang. Mungkin mereka takut kalau kita ini adalah kawanan begal. Biasanya memang begini cara menarik simpati korban, jawab Sarah mengiyakan. Pantesan saja mereka seperti ketakutan melihat kita. Ibunya lagi terkekeh melihat pengendara lain yang nampak ketakutan mereka akan dicelakai. Mereka berdua terus mengobrol sepanjang jalan. Sarah pun terus marah-marah dengan nasib sialnya. Tidak ada yang berani menolong mereka, bahkan untuk berniat basa-basi saja tidak ada. Apa mungkin semenakutkankah mereka berdua? Padahal tampang wajah mereka tidak serem sama sekali, bahkan terlihat nelangsa. Mereka berdua tampak ngos-ngosan, apalagi jika tanjakan maka Sarah juga ikut mendorong motor sambil berlari agar motor mudah naik. Bang, coba hidupkan motornya dong, siapa tahu udah bisa di starter. Di starter mau kok, tapi motor gak sanggup menahan beban kita berdua, Dek, jawab Hidayat berhenti sejenak di bawah pohon besar yang dekat dengan tiang listrik. Coba kita naik berdua dong, Dek, tanya Hidayat. Sarah kembali duduk di boncengan dan Hidayat menghidupkan motornya, namun masih saja bobot mereka berdua tidak tahan, hingga membuat ban motor mereka pecah. Lah kok jadi pecah? Apa seberat itu kita berdua, Dek? Tanya Hidayat di tengah kebingungan. Bukan kita yang berat, Bang, tapi motornya saja yang udah gak sanggup lagi saking bututnya. Saat Sarah tertawa terbahak-bahak di atas motor, Hidayat turun dan berdiri di pinggir jalan sambil menunggu pengendara lain untuk meminta tolong. Saat Hidayat memperhatikan Sarah, tiba-tiba dari kaca spion memantulkan 3 makhluk yang juga ikut duduk di jok motor. 2 ada di depan dan 1 ada duduk di belakang Sarah sambil memeluk pinggang Sarah. Hidayat menelan ludah, ia tidak percaya apa yang ia lihat. Tiba-tiba Hidayat menyeletuk. Wajar saja motor tiba-tiba gak bisa jalan, bahkan ban pecah. Ternyata tadi kami naik motor berlima. Bulu kuduk Hidayat langsung berdiri semua ketika makhluk berkepala botak itu duduk bersantai di samping Sarah. Hidayat mengusap tengkuknya. Suasana yang gelap juga sepi membuat ia ketakutan sendirian. Hidayat tahu walaupun ini belum termasuk tengah malam, namun jika di hutan akan lebih menyeramkan. Bang, ngapain berdiri di situ? Panggil Sarah yang tiba-tiba membuyarkan lamunan Hidayat. Gak apa-apa, Dek, cuma capek aja. Ia pun juga terkejut apa yang ia lihat, bahkan tidak menyangka jika peliharanya itu sudah ikut bersama mereka sejak tadi. Hidayat bergidik ngeri melihat makhluk tersebut. Kulit putih pucat keabu-abuan dan juga transparan. Mereka tidak memakai pakaian, hanya celana dalam putih gading yang kumal yang mereka kenakan. Bang, kok bengong? Ini gimana kita pulang? Tanya Sarah memperhatikan suaminya terus berdiri yang tidak jauh darinya. Bang, jangan gini dong, jangan tangkut-tangkutin ah, sambung Sarah lagi sembari mendatangi suaminya. Gak apa-apa, Dek. Abang bingung aja mikirin kita pulang bagaimana. Ia tahu Sarah tidak melihat keberadaan makhluk tersebut, dan itu lebih baik agar ia tidak ketakutan untuk saat ini. Hidayat manggut-manggut dan sesekali bergumam sendiri tanda mengerti jika peliharaannya itu yang akan datang dengan sendirinya. Hidayat tersenyum puas, ternyata tidak sulit syaratnya untuk bekerja sama dengan tuyul.
Mendapatkannya juga terbilang mudah tanpa ribet sama sekali. Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan. Mau tidak mau harus tetap mendorong motor sambil berlari jika tanjakan di depan mata. Jika kita sudah kaya, akan kubuang motor butut ini. Jangan dibuang bang, disimpan aja biar jadi kenang-kenangan bahwa kita pernah hidup susah juga. Betul juga dek, lebih baik kita simpan dan nantinya dengan motor butut ini kita ceritakan ke anak cucu kita tentang manis pahitnya kehidupan. Dan nantinya akan dijadikan orang-orang motivasi juga. Sambung Hidayat tertawa. Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan. Mereka berdua sibuk dengan pikiran masing-masing yang sudah menghayal menjadi orang kaya secepatnya. Tiba juga mereka akhirnya di pemukiman yang mulai padat penduduk. Hidayat dan Sarah duduk di salah satu warung yang masih buka dan memesan teh hangat. Warung kecil dengan penerangan yang remang-remang itu masih buka, walaupun suasananya sudah sangat sepi. Mau kemana dan datang dari mana? Tanya bapak-bapak penjaga warung malam. Habis dari desa Batu Hayam pak, dan sekarang kami ingin pulang ke desa Japuk, tapi kami kena musibah ban pecah. Walah, kasihan banget. Masih jauh juga lagi nih. Mau ikut saya tidak? Saya pulang pakai mobil pickup. Jelas beliau. Tanpa menunggu berlama-lama Hidayat dan Sarah langsung mengiyakan. Setelah meminum teh, Hidayat dan bapak pemilik warung langsung memasukkan motornya ke atas mobil pickup. Berapa pak? Teh hangat 2 gelas. Gratis untuk kalian berdua. Jawab bapak tersebut sembari menunggu beliau yang berberes hendak tutup. Hidayat berterima kasih sudah diberikan tumpangan dan diberikan minum gratis pula. Sudah lama buka usaha warung di sini pak? Kurang lebih sudah 6 bulanan. Oh, lumayan lama. Memangnya sampean buka dari jam berapa? Kok malam begini baru tutup? Saya buka dari jam 5 sore, memang sampai malam, karena ini khusus warung minum saja, atau warung kopi. Oh, pantesan tadi saat kami lewat dari sore sepertinya belum buka. Setelah sudah siap, Hidayat dan Sarah duduk bertiga di depan. Sesekali mereka mengobrol di perjalanan. Memangnya Pak Darwin mau ke desa Japuk juga? Bukan sih, tapi hanya melewatinya. Saya tinggal di desa Buruas. Jawab Pak Darwin. Oh gitu ya pak. Memangnya ngapain mau ke sana pak? Rumah saya di sana. Anak istri saya juga di sana. Makanya saya pulang ke rumah. Dagang kecil-kecilan tadi hanya sampingan. Jawab Pak Darwin tersenyum. Lumayan jauh juga jika pulang pergi setiap hari. Pak Darwin hanya tertawa menanggapinya. Sedangkan Sarah hanya mendengarkan saja. Ia sesekali menguap karena mengantuk. Saya pulang gak setiap hari, paling cepat pulang seminggu sekali, kadang ada juga sebulan sekali. Lumayan lama juga ya pak, baru pulang ke rumah. Kakak Hidayat sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sekarang udah jam berapa pak? Tanya Hidayat lagi terus mencari obrolan hangat antar mereka. Hampir jam 10 malam. Jawab Pak Darwin memperhatikan jam tangannya. Mereka terus melaju membelah pekatnya malam. Beruntung mereka sudah tidak melalui jalan yang sepi lagi dan tidak lama akan sampai di desa Japuk. Jalan kaki tadi capek nggak? Tanya Pak Darwin basa-basi. Iya pak, capek banget. Mana jalannya turun naik tanjakan. Mana jauh banget baru ketemu pemukiman. Baru segitu jangan ngeluh. Timbal Pak Darwin menertawakan. Nah ini sudah memasuki desa Japuk. Yang mana rumahmu? Lurus ke sana sedikit lagi pak. Tidak lama mobil mereka sudah sampai di halaman rumah. Pak Darwin ikut membantu menurunkan motor Hidayat. Sedangkan Sarah sejak tadi di sepanjang perjalanan, ia hanya tertidur. Dan tidak mendengarkan percakapan suaminya dan juga orang yang telah membantu mereka. Wah terima kasih banyak atas bantuannya Pak Darwin. Mungkin jika tidak ada sampean, saat ini kami masih mendorong motor. Iya sama-sama. Ya sudah, saya langsung pamit ya. Jawab Pak Darwin hendak naik ke mobil. Gak mampir dulu nih pak? Tanya Hidayat basa-basi. Lain kali saja, sudah malam juga, nanti kapan-kapan. Sarah lebih memilih masuk duluan ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya yang tengah tertidur. Hidayat dan Pak Darwin masih asik mengobrol, sesekali Hidayat terkekeh. Ya sudah, saya pamit, ujar Pak Darwin sudah menyalakan mobil. Sebelum Pak Darwin pergi, beliau sempat berbicara pelan setengah berbisik.
Kamu ambil tuyulnya kebanyakan. Ada 3. Lebih baik ambil 1 saja. Sisanya kembalikan. Sepertinya Pak Darwin Hidayat masih tercenung sendirian, berusaha mencerna ucapan dari Pak Darwin sebelum mobilnya menghilang. Ternyata Pak Darwin juga melihat. Oh ya bang, ngapain masih berdiri di situ? Panggil Sarah membuyarkan lamunan Hidayat. Iya dek, ini abang memang mau masuk. Jawab Hidayat langsung beranjak memasuki rumah. Anak-anak udah pada tidur dek. Sudah bang, aku juga mau lanjut tidur nih, udah ngantuk berat. Ucap Sarah langsung masuk ke dalam kamar yang hanya ditutupi oleh kain tapi. Hanya Hidayat yang belum bisa tidur, sedangkan Sarah sejak tadi langsung tertidur pulas dengan mudahnya. Ia kepikiran dengan 3 tuyul yang ia lihat, bahkan Pak Darwin juga melihatnya, padahal ia tidak ingin minta sebanyak itu. 1 tuyul saja Sarah sangat terpaksa, apalagi 3, mungkin jika ia tahu, pasti ia akan marah-marah lagi. Hidayat berencana besok ia akan mengembalikannya kepada Ki Ajin. Ia juga membenarkan 3 tuyul itu kebanyakan. Andaikan cuma 1 saja, pasti motornya tidak mengalami pecah ban. Badan sudah capek, dan ia terus memikirkan untuk besok hari kembali menemui Ki Ajin dengan membawa persyaratan yang beliau pinta. Untuk malam ini Hidayat tidak karuan memejamkan matanya. Apalagi jika pantulan cermin di dalam kamarnya memperlihatkan 3 tuyul berjalan-jalan ke sana kemari mencari-cari sesuatu. Walaupun itu hanya peliharaannya, namun sedikit banyaknya Hidayat juga takut karena tubuhnya yang pendek, pucat keabuan, dan kalau jalan secepat kilat. Ukuran badannya seperti anak-anak yang berusia 7 tahun. Ia lupa entah dari mana kapan ia bisa melihat hal-hal gaib semacam ini, padahal sebelumnya ia tidak pernah sama sekali ditampakkan. Bapak dan ibu kemana kemarin? Tanya Abdu si sulung. Ke rumah teman bapak, tapi kemarin pulang kemalaman karena motor mengalami pecah ban. Jawab Sarah yang tengah menyiapkan makanan. Lain kali jangan pergi jauh-jauh dong, Abdu dan Yayan ketakutan di rumah. Loh, memang takut kenapa? Tidak ada hantu juga di sini, apalagi kalian berdua sering mulung sampai dekat kuburan. Kenapa jadi tiba-tiba takut? Bukan takut pada hantu, tapi takut pada orang-orang yang datang untuk menagih utang. Kemarin mereka datang lagi ya? Iya bu, mereka marah-marah, padahal sudah Abdul jelaskan bahwa ibu dan bapak tidak ada di rumah. Kemarin Kak Abdu sempat didorong oleh Bos Willy karena mereka hendak masuk ke dalam rumah, tapi Kak Abdu menghalangi mereka. Jelas Yayan sambil menangis. Terenyuh hati Hidayat melihat 2 anaknya yang hidup serba kekurangan. Bahkan Abdu sempat didorong oleh orang yang paling berkuasa di kampung ini. Orang paling kaya, tempat orang-orang yang hendak berutang uang, namun dengan bunga yang mencekik. Tapi kamu gak apa-apa nak? Tanya Sarah yang sempat khawatir. Karena tadi malam ia tidak mengetahuinya, bahkan 2 anaknya baru bercerita pagi ini. Tidak apa bu, cuma didorong aja, jawab Abdu mengukir senyuman. Syukurlah. Mendengar penjelasan Abdu dan Yayan, tiba-tiba hati Hidayat menjadi panas, tangannya terkepal kuat, wajahnya memerah rasa sakit dan direndahkan terus ia rasakan. Kalau bukan kepepet duit, ia tidak akan pernah untuk meminjam uang kepada Bos Willy yang terkenal kejam itu. Awalnya mereka sangat menghindari berhubungan kepada orang kaya itu, namun karena terdesak, mereka memberanikan meminjamnya dengan mencicilnya setiap bulan sekali, dengan jaminan rumahnya saat ini yang menjadi taruhannya. Bang, hari ini kerja nggak? Nggak dulu deh, kepala abang sakit tiba-tiba. Pak, Bu, kami berdua pergi keluar ya, siapa tahu ada yang ingin menggunakan jasa kami, ujar Abdu dan Yayan saling berpamitan. Iya, tapi jangan dekat-dekat dengan sekolahan ya, malu, nanti mereka bukannya kasihan sama kalian, tapi malah ngata-ngatain lagi, ucap Sarah mewanti-wanti 2 anaknya agar tidak mendekati sekolahan tempat mereka dulunya. 2 anak Sarah itu tidak jauh beda usianya. Abdu berusia 12 tahun dan sudah setahun ini tidak pernah sekolah lagi. Sedangkan Yayan berusia 9 tahun juga sama-sama sudah putus sekolah. Mereka berhenti sekolah secara bersamaan. Bukan masalah SPP, karena sekolah dasar di tempat mereka tidak dikenakan biaya per bulannya. Namun keperluan sekolah, buku dan perkakas yang lain harus ditebus dengan harga yang lumayan menguras kantong.
Apalagi untuk jajan, kedua anak mereka sangat jarang dikasih. Abdu dan Yayan sering tidak pernah jajan di kantin sekolahnya. Jika jam istirahat sudah tiba, mereka berdua akan meminum air putih yang mereka bawa setiap harinya. Benar-benar sangat susah kehidupan keluarga mereka. Saat mereka putus sekolah, Abdu dan Yayan memilih untuk mengumpulkan barang-barang rongsokan dan mencarinya di tempat sampah. Hasilnya lumayan untuk mereka bisa jajan menikmati makanan ringan yang harganya terbilang murah. Dek, abang sudah memikirkan untuk bekerja selanjutnya. Kerja apa bang? Abang ingin merantau dek, alasan itu yang akan kita gunakan. Ngerantau di mana bang? Di kabupaten sebelah. Kalian tidak perlu ikut ke sana, biar abang saja yang pergi sendiri. Pasti para tetangga akan bertanya-tanya. Kamu harus jawab, dengan alasan merantau kerja di tambang gitu misalnya. Jelas Hidayat yang menggebu-gebu. Oh, baiklah kalau begitu, aku sih setuju saja. Dek, sore ini abang kembali ke rumah Ki Ajin ya. Mau nganterin apa yang beliau wajibkan. Aku gak mau ikut ya bang. Iya gak apa-apa, cuma sebentar saja. Setelah ban motor diganti, Hidayat sore ini langsung pergi membawakan seserahan yang dipinta sebagai persembahan tanda mereka sudah menyetujui akad pesugihan memelihara tuyul. Beras kuning, telur rebus, ayam kampung, dan juga mayak. Hidayat terus melaju hingga akhirnya sampai di rumah Aki Ajin. Walaupun ia hanya berkendara seorang diri, namun Hidayat merasa jika motornya dibawa sangatlah berat. Ia tahu tuyul itu terus mengikutinya. Beberapa kali Hidayat menekan bel dan ia harus menunggu lagi. Sampai Hidayat tidak sengaja ketiduran karena capek ditambah angin pegunungan yang menenangkan. Bangun. Ki, maaf saya ketiduran. Jawab Hidayat langsung berdiri karena terkejut mendengar suara serak di hadapannya. Setelah diperintah untuk masuk, Hidayat langsung membawa barang-barang yang ia bawa. Ini Ki, yang sampean minta. Bagus, taruh saja di situ. Ki, saya sudah bisa melihat mereka, tapi kenapa 3 Ki? Saya rasa itu kebanyakan. Saya ingin 1 saja dahulu, sisanya saya kembalikan. Oh, jadi tidak mau 3? Ya sudah, saya ambil kembali. Bukannya tak mau Ki, tapi saya tidak bisa membawa mereka bertiga-tiganya. Motor saya tidak sanggup Ki. Jelas Hidayat membuat Ki Ajin tertawa cekikikan. Begitu rupanya. Baiklah, saya ambil kembali 2. Ujar beliau terkekeh. Hidayat langsung pamit setelah berbincang-bincang. Ia naik ke motor diikuti peliharaannya yang duduk di boncengan depan. Mengingatkan Hidayat pada Yayan sang anak yang juga suka bonceng di depan. Kalau begitu, anggap seperti anak sendiri jadinya. Batin Hidayat yang terus melaju bersama peliharaannya. Setelah pulang dari rumah Aki Ajin, Hidayat sempat singgah ke toko kelontong. Ia akan membeli beberapa kebutuhan yang akan disuguhkan kepada peliharaannya setelah ia berhasil mendapatkan uang. Tidak ketinggalan, Hidayat juga membeli kebutuhan dapur. Uang 100.000 yang ia dapatkan adalah tabungannya yang sempat ia sisihkan. Dengan langkah ringan, Hidayat menenteng belanjaannya memasuki rumah. Dek, ini aku beli gula, minyak dan tepung. Ucap Hidayat memberikan kresek yang berisi keperluan dapur yang dibeli serba sedikit. Punya uang bang? Ada, 100.000 simpenan punya abang. Bos Willy ada kesini lagi nggak? Tanya Hidayat, karena biasanya bos dengan anak buahnya itu akan datang sampai beberapa hari ke depan untuk terus menagih. Nggak ada bang, semoga saja jangan datang hari ini. Ini, keperluan nanti malam buat hadiahnya. Simpan di dapur ya, jangan sampai anak-anak ngelihatnya. Ucap Hidayat memberi bungkusan hitam. Oh iya bang, aku simpan dulu. Jawab Sarah sembari berdiri meletakkan bungkusan yang di bawah Hidayat. Dek, kamu tenang ya. Jangan takut kalau peliharaan kita nanti datang untuk meminta upahnya. Malam ini malam pertama peliharaannya itu beraksi. Hidayat dengan harap-harap cemas ia menunggu penghasilan pertama yang akan dibawa. Dek, pokoknya kamu harus siap ya. Jangan takut. Walaupun aku tidak menyusuinya, tapi tetap saja aku takut bang. Malam itu juga Hidayat masih belum tidur, sedangkan anak dan istrinya sudah tertidur lebih dulu. Hidayat kini berhadapan langsung dengan peliharaannya. Ia teringat pesan Aki Ajin, karena peliharaannya itu bisa memilih sendiri rumah yang akan ia jarah. Namun jika disuruh pun tuyul tersebut juga bersedia. Makhluk berkepala botak itu hanya menatap Hidayat dengan pandangan datar. Tubuhnya yang lebih pendek menatap wajah Hidayat.
Ia tahu tuyul tersebut sedang menunggu perintah darinya. Terserah saja, mau masuk ke rumah yang mana. Setelah kamu membawa hasilnya, akan aku berikan hadiah sesuai kesepakatan kita di awal. Tersenyum tuyul di hadapannya itu setelah mendengar kata hadiah jika ia pulang nanti membawakan uang untuk majikannya. Pergilah. Perlahan tuyul itu menghilang dari pandangan Hidayat. Tubuh transparan itu hilang tanpa jejak. Hidayat mengintip keluar rumah. Tidak ada siapapun. Pengendara yang lewat pun sudah tidak ada karena sudah mendekati tengah malam. Hidayat sengaja tidak perlu memerintahkan untuk ke rumah yang ia sebutkan. Baginya terserah si tuyul saja mau masuk ke rumah yang mana. Ia tahu jika tuyul itu lebih pintar darinya, jadi ia bisa berpikir mana rumah yang benar-benar memiliki uang banyak. Hidayat sudah mempelajari tentang ilmu pesugihan memelihara tuyul. Ia juga tahu kelemahan tuyul tersebut. Sepertinya peliharaannya, Hidayat tidak karuan tidur. Semalaman ia tidur hanya sebentar dan terus terbangun untuk melirik jam di dinding. Hidayat memilih tidak tidur lagi, karena sebentar lagi tuyulnya itu akan datang. Hidayat dengan perlahan membangunkan Sarah yang masih meringkuk dalam selimutnya. Dek, bangun, sebentar lagi peliharaan kita datang, membawakan pundi-pundi rupiah dan kita akan menjadi orang kaya. Ucap Hidayat membangunkan Sarah. Mendengar penuturan dari suaminya, Sarah merasa takut bercampur senang. Takut karena ia harus melayani makhluk itu, dan senangnya ia akan menjadi orang kaya yang tidak perlu berhutang. Dek, nanti kalau uang kita sudah terkumpul, kita tidak perlu lagi tinggal di rumah reot ini. Kita beli rumah yang gede serta motor baru. Ujar Hidayat membayangkan dirinya yang hidup enak. Iya bang, aku juga ingin ke salon serta beli perhiasan. Jawab Sarah yang semakin yakin dengan tujuannya. Pasti kamu akan beli yang kamu mau, Dek. Pokoknya kamu harus terus melayaninya sebagai hadiah dan ucapan terima kasih kita. Ucap Hidayat tersenyum penuh bahagia. Sebentar lagi memasuki subuh, namun peliharaannya itu tidak kunjung pulang. Hidayat terus menunggu kedatangannya. Tidak terasa tiba-tiba makhluk itu datang. Hidayat sedikit dibuat terkejut karena datang dan langsung berada di hadapannya, membawa buntelan kain yang dibawanya di pundak. Makhluk itu menyodorkannya kepada Hidayat. Lantas ia langsung menyambutnya dengan senyum yang merekah. Berbeda dengan Sarah, ia sangat terkejut dengan penampakan di depannya. Baginya, ini baru pertama kali melihat makhluk yang digadang-gadangkan memberikan kekayaan dengan cara yang instan. Hidayat membuka buntelannya dengan mata yang berbinar. Tidak pernah sebelumnya ia melihat uang sebanyak itu. Ini asli? Tanya Hidayat pada tuyul itu. Tidak ada suara yang keluar dari mulut makhluk itu. Ia hanya mengangguk, tanda mengiyakannya. Wah, Dek, kita kaya. Bagi Hidayat tertahan sambil menggoyang-goyangkan bahu Sarah. Respon Sarah berbeda jauh dengan Hidayat yang sangat sumringah. Di saat bersamaan, tuyul itu langsung melirik ke arah Sarah untuk meminta upahnya sebagai bayarannya. Hidayat tahu tatapan peliharaannya itu mengarah ke istrinya. Hidayat harus membesarkan hati istrinya agar ia sukarela membayar semuanya untuk menyerahkan sesuatu kepada tuyulnya. Dek, cepat beri. Ujar Hidayat menatap istrinya yang hanya diam saja. Dek, sambung Hidayat dengan tatapan nyalang. Tanda sang suami itu memaksa agar segera memberikan upahnya. Iya bang. Jawab Sarah pergi ke dapur membuat sesuatu dengan tangan yang bergetar. Bahkan keringat membasahi pelipisnya. Ia sudah terjun sejauh ini dan sudah menyepakati semuanya. Bahkan uang sudah mereka terima. Mau tidak mau ia harus tetap menjalani semuanya sesuai rencana sang suami. Sarah membawakan kesukaan tuyulnya itu. Ia masuk ke dalam kamar diikuti peliharaannya. Sarah melepaskan pakaian atasnya lalu duduk di atas kasur sambil memangku peliharaan suaminya itu seperti bayi. Dengan gembira tuyul itu langsung mendekati Sarah dan duduk di pangkuan serta dekapan Sarah. Tuyulnya itu sangat menyukai payudara. Sesekali terdengar cekikikan tanda ia sangat puas dan gembira. Tidak dihisap, namun ia hanya bermain-main. Tubuh Sarah rasanya kaku, ia hanya pasrah dan menahan geli saat tangan tuyul itu mempermainkan bagian payudaranya. Tangan kirinya memangku kepala petu dan tangan kanannya memegangi botol dot yang berisi susu bubuk yang sudah dicampurkan air, layaknya seorang bayi yang sedang bermain-main dengan ibunya saat meminum susu. Satu botol ukuran besar petu habiskan dengan cepat. Sesekali Sarah merintih kesakitan karena ulah permainan tangan si petu. Sedangkan Hidayat sedang sibuk menghitung jumlah pendapatan dalam semalam.
Tidak ia hiraukan istrinya yang sesekali terdengar merintih kesakitan atau mendesak keenakan. Bodoh amat baginya, istrinya juga nanti ikut menikmati hasilnya. Banyak banget, ucap Hidayat tersenyum lebar. Ia tengah sibuk menghitung dan merapikan uang yang didapat. Berbeda dengan Sarah, ia merasakan geli bercampur sakit sehingga membuat sekujur tubuhnya merinding. Apalagi saat tatapan matanya bertemu dengan si Petu, ia seakan hendak berteriak dan berlari ketakutan ketika mata Petu menatapnya dengan bola mata yang lebih hitam pekat. Bahkan di bagian bawah matanya pun juga menghitam. Sarah membuang pandangannya, tangannya masih memegangi botol dot. Tubuhnya tidak bisa bergerak hingga peliharaan sang suami itu belum benar-benar puas. Saat dirasa lama, bahkan susu sudah habis diminum, maka Petu akan beranjak dengan sendirinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.